Kepada Bapak Diki dan seluruh narasumber, kami persilahkan untuk tampil ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Robis lolisot sirli amri walul udatan bilisani walul udatan bilisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Rektor Profesor Dr. Mukhair Pekana SMM, yang saya hormati para wakil rektor, para dekan dan segenap sivitas akademika Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz sejuta umat, Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LC DISE PhD, yang saya hormati Profesor di atas Profesor Alam Semesta, yang pernah mengotori neuron di otak saya menjadi aktivis mahasiswa. Dialah Mr. Rocky Gerung. Yang saya hormati para tamu undangan, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ibu-ibu aspirasi dan ibu-ibu pengajian yang telah mendukung konsumsi kita pada hari ini, para mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, ya, baik yang hadir di gedung ini maupun yang mengikuti daring, yang saya hormati, yang sedang duduk di Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua peristiwa besar sejak diperingatinya 17 Agustus beberapa hari yang lalu. Berita besar itu adalah, pertama, seorang pengamen cilik yang berhasil menggoyang istana yang namanya Farel. Ya, ini cuplikannya. Mulai besok Anda tidak boleh lagi mengupload lagu tadi karena sudah dilindungi oleh HAM, sudah punya haki. Jadi siapa yang mengedarkan video ini maka dikenakan bayaran. Ya, kalau Anda lihat joget-joget para menteri tadi, begitu bahagianya mereka sampai lupa bahwa utang negara 7.000 triliun belum selesai. Ya, oke. Ya. Itu adalah peristiwa besar yang terjadi pertama kali. Peristiwa besar yang kedua adalah terjadi hari ini, adalah mempertemukan Profesor Akal Sehat. Mana dia Profesor Akal Sehat? Nah, ini dia. Kita mempertemukan Profesor Akal Sehat dengan Ustadz Akal Sehat di kampus yang masih
masih punya pikiran sehat. Ya, karena saya sudah menawarkan beberapa kampus untuk panggung beliau. Semua rektor mengatakan, waduh, ini soalnya kedua pembicara ini sensitif, katanya. Mereka menolak saya. Saya bilang, rupanya rektor-rektor itu berpikir kedua beliau-beliau ini seperti seafood. Kalau masuk ke dalam kampus, maka rektor dan para dosen-dosennya itu akan alergi gatal-gatal kalau kata mereka. Ya, tapi saya pikir mungkin mereka sedang belajar berdemokrasi. Tapi kita hari ini di kampus ini sudah menjalankan demokrasi. Ada lagi, kalau Anda lihat gambar flyer tadi, ya, ada yang protes. Anak saya protes, tapi yang paling menjengkelkan tuh anggota dewan di salah satu di Sumatera. Dia bilang begini, Bang, kalau Ustadz Somad aku kenal, Bang. Dia ahli agama, dia tahu semua ilmu-ilmu hadis dan lain-lain. Kalau Bang Rocky, saya tahu dia filsuf, dia ahli politikus juga, pengamat politik. Yang ujung sana profesor, saya tahu, Bang. Toganya aja kelihatan, pasti orang pintar ini. Tapi yang satu ini siapa ini, Bang, kata dia. Ini orang siapa yang namanya Diki Akbar ini, kata dia. Saya agak tersinggung juga, anggota dewan itu ngomong begitu ke saya. Akhirnya saya jawab begini, Bang, kita ini sama-sama politikus warung kopi. Otak kita ini kosong isinya, tapi kalau bicara panjang kita bicara, Bang. Ya, hanya bedanya kalau dia banyak bicara, banyak janji, rakyat percaya dia, kemudian dia terpilih walaupun otaknya kosong. Kalau saya ini pengusaha, saya berusaha bagaimana menemukan dua tokoh besar ini bisa berada di dalam satu panggung ini, walaupun otak saya masih juga kosong. Ya, oke. Kita bicara sekarang tentang tema kita bahwa Islam adalah salah satu elemen kuat NKRI. Bapak Ibu sekalian, negara yang besar dan kuat itu elemen utamanya adalah rakyat. Ya, elemen utamanya adalah rakyat. Jadi kalau rakyatnya besar, rakyatnya kuat, maka negaranya otomatis kuat. Lalu persoalannya apa? Kita lihat di grafik ya. Indonesia itu penduduknya ada 272,23 juta jiwa dan umat Islamnya ada 236,53 juta jiwa. Artinya ada 86,88% umat Islam di negara ini yang punya identitas yang sama sebagai rakyat Indonesia. Next. Lalu Anda bandingkan dengan agama lain, ya, kita tidak mengecilkan minoritas, tapi memang kenyataan bahwa negara ini rakyat yang punya identitas yang sama yang namanya Islam itu besar sekali. Lalu bandingkan lagi, dari Sabang sampai Merauke ada 34 provinsi. 30 provinsi itu semuanya mayoritas Muslim. Anda lihat, 30 provinsi itu semua di atas 50%. Hanya 4 provinsi yang di bawah 50%. Maka Anda bayangkan, kalau negara ini berpikir memperkuat ekonomi Islam, memperkuat kesejahteraan Islam, mencerdaskan umat Islam, ya, memperbaiki akhlak Islam seperti yang dilakukan Ustadz Somad kemana-mana, memperbaiki akhlak Islam, maka dengan sendirinya negara ini menjadi lebih kuat. Ya, jadi kuatnya Muslim, kuatnya Islam menguatkan bangsa. Jadi kalau kita membela Islam, kalau kita memperjuangkan Islam, itu bukan primordialisme, itu bukan berpikir sektoral, bukan radikalisme, itu adalah nasionalisme. Karena membela Islam, memperkuat Islam itu sama saja membela negara dan memperkuat nasionalisme. Ya, oke. Kemudian next, ada identitas yang sama juga selain itu, ya, dan seluruh provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bersebaran umat-umat Islam. Next, ada lagi identitas yang sama di negara ini selain Islam adalah Jawa.
Jadi suku Jawa itu ada 9. Itu akhirnya dibatalkan oleh keadaan ekonomi politik kita yang berantakan hari ini. Nah, untuk mengingatkan kembali apa yang namanya perjuangan, puisi dari emak-emak tadi itu sangat